Jadi salah satu yang mau kita sampaikan pada hari ini adalah pertanyaan besar dari semua orang, bagaimana dengan tenaga kesehatan kita. Kalau kita semua ingat bahwa jauh sebelum orang ribut, kami di kesehatan di awal Februari sudah mulai bekerja mengatasi COVID dengan melakukan karantina untuk orang-orang yang datang dari luar negeri. Kemudian di akhir Februari kami sudah mulai merawat pasien, walaupun baru 1-2. Tetapi pada saat itu pasiennya juga malah berat-berat sebetulnya di awal-awal pada saat itu. Sampai akhirnya kita temukan pasien positif pertama di pertengahan Maret, dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat bahwa kami di kesehatan terkait dengan COVID-19 Februari, Maret, April, Mei, ini bulan keempat kita bekerja, dan bulan ketiga yang kita bekerja sudah sampai kita tidak tahu jam dan tidak tahu tanggal. Kenapa? Tanggalannya hitam semua, jamnya jam kantor semua, sampai jam berapapun itu jam kantor. Nah ternyata manusia itu ada batasnya, batas kekuatan dan batas ini, sehingga kita lihat bahwa pada mulai mulai Mei itu sudah mulai bertumbangan satu-satu, sudah mulai terinfeksi teman-teman tenaga kesehatan. Walaupun kemudian bisa pulih kembali, tetapi kan paling tidak kalau dia terkena, dia dirawat, kemudian setelah dirawat 14 hari masih harus di rumah lagi, artinya lebih kurang 1 bulan dia tidak bisa bekerja. Dan yang jelas kalau ada pasien, ada tenaga kesehatan positif 1, maka 1 regu itu di off-kan semua, tidak boleh bekerja, di off-kan, isolasi semua sampai pemeriksaannya keluar. Dan pemeriksaan itu harus 2 kali, swab 1, swab 2. Kalau 2 kali aman, baru bisa mereka bekerja kembali. Jadi masalah yang terjadi kalau ada kasus tenaga kesehatan yang positif adalah permasalahan pelayanan pada publik. Karena kalau 1 regu off, itu berarti 10 orang, sekitar 10 orang off, maka dia tidak bisa, ini positif, yang lain kerja tidak bisa. 1, ini semua off. Nah inilah yang dihadapi oleh teman-teman di rumah sakit saat ini. Rumah sakit ya, ada 7 tempat pelayanan kesehatan yang nakesnya kena, bahwa mereka harus mengistirahatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa dilihat ini, sampai hari ini 67 tenaga kesehatan kita yang positif. Artinya kalau kita persentasikan dengan jumlah kasus total 537, ini adalah 1/9 atau 11%, 11,9%. Ada di 7 tempat sarana kesehatan, yaitu 6 rumah sakit dan 1 puskesmas. Ini data 27. Data hari ini. Sampai hari ini. Jadi termasuk yang belum dirilis, yang ini belum dirilis, yang termasuk yang positifnya akan dirilis nanti malam. Jadi ada 2 rumah sakit ya, rumah sakit 1 dan 3 yang jumlah kasus positifnya sangat banyak dan semua sudah dirawat. RS2 3 orang sudah sembuh, alhamdulillah. Kemudian puskesmas 1 masih dirawat. Di RS4 ada 1 orang masih dirawat. Di RS nomor 5 juga 1 orang masih dirawat. RS nomor 6 3 orang juga masih dirawat. Jadi total dari 67 yang positif, 64 yang masih dirawat. Bagaimana proporsinya? Silakan Pak Oke. Ya, dokter 8, perawat 54, gizi 1 orang, apoteker 3 orang atau farmasi, radiologi 1 orang, jadi total 67. Jadi lihat semua profesi punya resiko. Nah ini yang positif ya. Jenis kelamin lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena memang petugas kita kebanyakan memang perempuan. Jadi 56,1% perempuan, 43,2% laki-laki. Ya, lanjut. Ini kelompok umurnya. Jadi memang sebetulnya kita sudah membatasi yang di atas 50 tahun nggak ikut shift malam.
tapi dia masih ikut shift pagi dan siang. Jadi terbanyak ini sama dengan kelompok umur yang terbanyak dari kasus pasien positif kita, yaitu umur 21-30 terbanyak, nomor 2 31-40 dan 41-50. Itu kelompok umurnya. Lanjut. Nah, ini tanggalnya, Bapak Ibu lihat, jebolnya kita adalah di bulan Mei. Jadi jebolnya kita di bulan Mei. Ini adalah tanggal-tanggal di mana kita menemukan kasus positif, kita mulai swab dan kita mulai isolasi mereka, mulai kita rawat. Yang jelas yang 67, yang 64 dirawat, tetapi yang off bersama 64 ini banyak sekali. Sehingga saat ini beberapa rumah sakit, kalau Bapak Ibu mendengar, beberapa rumah sakit tidak menerima pasien COVID lagi. Kasusnya sama dengan di UNER kan? Di UNER itu kan juga tidak menerima yang baru. Kenapa? Karena penurunan jumlah tenaga medis, tenaga kesehatan yang bekerja, menyebabkan mereka hanya fokus pada pasien-pasien yang sudah dirawat. Sama dengan kita, beberapa rumah sakit sudah off dulu pasien baru, fokus pada pasien yang dirawat karena keterbatasan petugas kesehatan. Jadi bukan hanya 64 yang off, tetapi rombongan-rombongan grup-grup yang bekerja bersama mereka juga harus off, minimal isolasi 14 hari. Nah, inilah yang terjadi dengan keadaan di sarana kesehatan kita. Jadi kita cukup prihatin. Kenapa kami tidak menjawab kemarin waktu ditanya? Karena kita sedang menghitung-hitung kayak gini nih. Dan ini angka tambah terus, sehingga kemarin saya lapor sama Pak Sekda, ya sudah konferensi pers aja. Karena ini hal-hal seperti ini mungkin lebih enak disampaikan secara jelas seperti ini. Jadi kita mohon doanya teman-teman, mohon doanya masyarakat agar tenaga medis ini bisa pulih. Kenapa? Kebetulan beberapa di antaranya sudah menulari keluarganya juga. Jadi mungkin Pak Oke bisa buka yang satu lagi, Pak Oke. Itu ada gambaran ini, saya bikinkan ininya yang klaster nakes yang sudah menulari juga keluarganya. Jadi ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya di ini tapi juga keluarganya. Sehingga kenapa rumah sakit ini tidak kami buka namanya? Karena kita melihat secara psikologis stigma pada masyarakat itu masih besar. Memang betul ada nakes yang positif di sana, tetapi memang hanya di tempat-tempat tertentu saja dia positif, dan nakes tersebut sudah kita karantina, yang bersama mereka juga sudah kita karantina. Supaya apa? Supaya pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. Nah, yang kita takutkan kan apa? Stigmanya masyarakat ini luar biasa. Saya dapat japrian dari banyak orang, ini tetangga saya ini nakes nih Bu Wiro, bla 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 bla. Sehingga nama rumah sakit sengaja tidak kami munculkan, kami hanya sebutkan nomor rumah sakitnya saja berdasarkan urutan mulai kenanya itu. Nah, sehingga kita berharap bahwa tidak ada stigma bagi masyarakat untuk datang ke rumah sakit tertentu. Karena kami khawatirnya begini, kita menemukan satu kasus ya Pak ya, saking takutnya ke rumah sakit karena ada COVID, dia tunda-tunda ke rumah sakit, datang ke rumah sakit sudah parah, kemudian akhirnya meninggal. Kita tidak ingin masyarakat terstigma seperti itu. Jadi apapun, kalau di sana ada positif, kita biasanya tutup ruangan itu, orangnya juga kita off-kan, kita ganti dengan yang baru. Beberapa rumah sakit menutup poli ataupun ruang perawatan yang terkait dengan itu. Ini kan bukan rumah sakitnya kan bukan hanya di Mataram ya, juga di luar Mataram. Mereka tutup langsung, tidak menerima pasien ini sementara sampai clear. Tetapi yang lain berjalan. Bagian-bagian lain jalan. Jadi yang tenaganya harus dikarantina, mereka tutup. Rumah sakit tidak menerima pelayanan pasien ini sementara waktu. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit agar walaupun ada musibah seperti ini, di mana nakesnya positif, di mana sekian gelombang nakes-nakes lain harus dirumahkan, harus dikarantina, tapi kita tetap memikirkan bagaimana pelayanan masyarakat itu tidak putus.
pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa di saat seperti ini masyarakat itu justru harus lebih diperhatikan kesehatannya. Jadi seperti itu secara ringkas yang bisa saya sampaikan terkait jumlah nakes yang positif. Moga-moga tidak ada tambahan lagi habis ini kayaknya ini akhir dari gelombang ini. Tapi ini kan habis ini harus di tracing lagi, kita harus tracing lagi kan. Moga-moga tidak ada yang positif lagi dari ini. Ini sudah kayaknya ini sampai pemeriksaan hari ini pun kami keluarkan siang ini. Yang lain dirilis nanti malam. Tinggal nyari, oh ini dia nakes itu. Jadi kita berharap dukungan dari insan pers bahwa positif itu adalah resiko pekerjaan. Bagaimana dengan APD-nya? Mereka tetap pakai APD di isolasi level 3, minimal mereka pakai level 2. Tetapi Bapak Ibu lihat sendiri bahwa level 2 pun, level 2 itu sudah pakai face shield, sudah pakai sarung tangan, sudah pakai gown, sudah pakai macam-macam, ternyata masih tetap bisa tembus. Ini apa pesan moral dari sini? Tenaga kita sekarang hari ini jumlah transmisi lokal sudah lebih banyak daripada penularan primer per hari ini. Ya. Jadi transmisi lokal kita sudah 56%. Primernya 44%. Pesan moralnya adalah waspadalah kalian semua. Tenaga kesehatan yang sudah pakai APD sedemikian pun masih tembus oleh virus. Apalagi Bapak Ibu masih berani nggak pakai masker, masih berani nggak physical distancing, masih berani kelayapan kemana-mana, masih berani bawa anak kemana-mana. Itu pertanyaan saya berikutnya. Ini pesan moralnya. Jadi jangan dibalik. Oh itu tenaga kesehatan pasti gini-gini. Jangan dibalik. Sudah pakai APD level 2 pun, level 2, level 3 pun masih tembus. Itu pesan moralnya. Bagaimana dengan orang yang tidak mau pakai alat pelindung diri untuk dirinya sendiri? Dengan situasi 56% saat ini sudah transmisi lokal, generasi 2, generasi 3. Penularan kedua, penularan ketiga. Itulah pesan moral yang kami ingin para wartawan sampaikan kepada masyarakat. Ndek ngampahan, hobi kan saya paling hobi ngomong apa bu, ndek ngampahan. Nah, ini sudah. Kita belum bicara klaster baju lebaran loh ya. Belum. Nah,